Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dimanapun berada yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur adalah salah satu nikmat dan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tidur kalian di waktu malam dan di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna naumakum subata." Dan kami jadikan tidur kalian sebagai waktu untuk istirahat. Ya, kita semuanya butuh untuk tidur, untuk menghilangkan rasa lelah, letih, pusing, dan lain sebagainya. Namun, agar tidur kita ini berbuah pahala, Islam mensyariatkan kepada kita beberapa adab yang hendaknya bagi kita setiap muslim dan muslimah berusaha untuk mengamalkannya, agar tidur kita menjadi pundi-pundi pahala bagi kita semuanya. Pertama adalah hendaknya bagi kita mematikan lampu. Mematikan lampu, demikian juga lilin, api, serta menutup pintu-pintu. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, atfi'ul masabih idza raqadtum bil lail wa ahlikul abwab. Matikan api jika kalian sedang tidur di waktu malam hari, dan tutuplah pintu-pintu. Kita tahu bahwa lampu pada zaman dulu itu dari api, mungkin semacam lilin atau lampu kuno yang dari api. Ini disuruh oleh Nabi mematikan. Kenapa? Dalam riwayat yang lain disebutkan karena bisa jadi nanti jatuh atau terkena tikus sehingga malah mengakibatkan kebakaran. Bagaimana dengan lampu listrik pada zaman kita sekarang? Apakah perlu dimatikan juga? Zahirnya adalah tidak harus. Karena sebab diperintahkannya oleh Nabi SAW tadi adalah dikhawatirkan kebakaran. Sedangkan kalau lampu listrik sekarang tidak. Dan dalam kaidah fikih disebutkan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama sebabnya. Ada tidaknya. Hanya mungkin lebih bagus lagi kalau dimatikan atau dikurangi sebagai bentuk penghematan terhadap listrik. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai penghematan dan tidak mencintai pemborosan. Adapun perintah Nabi SAW agar kita menutup pintu-pintu, jendela dan sebagainya, karena khawatir nanti akan ada pencuri, khawatir nanti ada hewan yang masuk yang bisa membahayakan kita saat kita tidur. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara adab adab tidur juga adalah hendaknya bagi kita untuk berwudu seperti kita wudu mau sholat. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, kasurmu, permadanimu, atau tempat tidurmu maka hendaknya kamu wudu seperti kamu wudu untuk sholat. Agar kita dalam keadaan bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu, kita nggak tahu bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita pas saat tidur. Sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci. Yang ketiga, di antara adab dari adab tidur juga adalah hendaknya bagi orang yang tidur, sebelum tidur dia membersihkan, ngibasin tempat tidurnya.
barangkali ada debu-debu atau ada binatang-binatang, ya, semut, ya, dan lain sebagainya yang nanti bisa mengganggu kenyamanan kita tatkala tidur. Nabi SAW mengatakan, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfut firashahu fa innahu la yadri ma khallafahu alaih." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi tempat tidurnya, maka hendaknya dia ngibasin, ya, membersihkan selimutnya, bantalnya, gulingnya, kasurnya, ya, karena dia tidak tahu, bisa jadi di dalam kasur tersebut ada sesuatu, ya, mungkin debu, ya, yang bisa menyebabkan dia sakit, atau mungkin hewan yang bisa mengganggu dan membahayakan dirinya. Kemudian di antara adab ketika tidur juga adalah kita membaca beberapa ayat dari Al-Quran, ya. Di antaranya adalah ayat kursi, ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian membaca Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Sambil kita mengangkat tangan kita, kemudian kita tiupkan, ya, ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan. Ya. Nah, jadi ini muka kita, misalkan, kemudian kita usapkan ke bagian tubuh yang mudah untuk dijangkau oleh tangan. Kemudian di antara adab juga adalah membaca doa. Baca doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, saya hidup dan saya mati. Ini di antara doa yang singkat yang hendaknya bagi kita untuk membacanya ketika kita akan tidur. Ya, demikian beberapa adab yang bisa kita pelajari, ya, di antara adab-adab tidur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.